Oke, selamat malam teman-teman mata kuliah Human Resource Management. Berikut eh, presentasi untuk pertemuan ke-9 kita ya. Eh, Tidak akan terlalu panjang, kita hanya coba bicara terkait konflik dan stres kerja di pekerjaan. Saya lihat rata-rata ya hampir semua teman-teman di kelas ekstensi sudah kerja ya. Jadi seharusnya tidak terlalu pusing mengenai apa itu konflik kerja ya, karena kayaknya setiap hari sudah ada konflik kerja atau stres kerja yang dihadapi. Secara harfiah, konflik kerjanya akan dimulai ketika ada perbedaan antara apa yang diharapkan oleh teman-teman semua dan antara kenyataan yang teman-teman terima di pekerjaan. Entah itu dari faktor perusahaannya ataupun faktor dari internal diri sendiri. Nah, ketika terjadi perbedaan, tentu teman-teman akan merasakan suatu pertentangan antara ekspektasi atau harapan antara dirinya atau dengan orang lain atau bahkan dengan perusahaan itu sendiri. Intinya ada gap antara ekspektasi dan realita di dalam situ. Nah, sedikit info teman-teman, uh, untuk ritme dalam bekerja biasanya bisa diklasifikasi menjadi 3 tahap besar. Pertama yaitu kebanggaan, di mana teman-teman merasakan uh, hype ya, merasakan kesenangan saat diterima bekerja di suatu perusahaan. Tahap kedua adalah penolakan. Nah, di tahap inilah teman-teman mulai menemukan gap atau perbedaan antara ekspektasi serta harapan yang diterima. Nah, ketiga, setelah teman-teman mendapatkan gap, ada identifikasi di situ, kok tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, akan struggle, akan muncul konflik kerja, akan muncul stres kerja. Akhirnya kerjaan yang biasa saja menjadi berasa overloaded, padahal ya itu normal. Cuman karena kita sudah melihat ada gap yang besar, apalagi jika gapnya memang jauh, itu akan menjadi beban kerja yang sangat terasa. Nah, tahap ketiga biasanya dialami oleh teman-teman yang sudah bertahun-tahun di pekerjaan, kan sampai pada tahap penerimaan. Ya sudah, ini yang ada, ini yang saya dapat, akhirnya jalani apa yang ada di depan mata. Namun ketika penerimaan sudah selesai, bisa jadi itu akan kembali lagi ke tahap kesenangan. Jadi bisa saja itu menjadi satu lingkaran yang kita sebut lingkaran setan. Kita sudah senang, kecewa, menerima. Tapi setelah menerima, ternyata ada lagi cobaan lain yang mengharuskan kita untuk berkonflik kembali dengan diri sendiri ataupun dengan perusahaan. Nah, secara bentuk bisa kita bagi menjadi 3, teman-teman. Bisa ada bentuk karena berdasarkan pelakunya, ada konflik internal atau eksternal, ada juga konflik kerja berdasarkan penyebabnya. Ini yang paling sering terjadi ya, karena ada konflik of interest, ada perbedaan kepentingan, dan juga ada perbedaan pendapat, dan juga berdasarkan akibat. Ada yang konflik baik, ada konflik buruk. Mungkin ada teman-teman HR di sini, Pak Herlan ya kalau salah. Eh, Pernah ada situasi mungkin Bapak pernah mengalami XR, tanda kutip ya, tanda kutip membentuk suatu konflik untuk tujuan yang baik. Untuk contohnya silakan teman-teman representasi lah ya. Eh, Kadang ada beberapa situasi ketika kita memang perlu membuat konflik untuk memacu tim kita. Biasanya membuat musuh bersama atau membuat tugas yang cukup sulit untuk menggenjot performa dari individu yang kita lihat memiliki potensi.
atau yang ingin kita menjadikan dia sebagai penerus dari posisi tertentu. Sehingga kita genjot dengan pemberian task yang lebih lagi di tes atau pemberian konflik yang harapan kita bisa dapat diselesaikan oleh orang yang kita harapkan tersebut. Nah, kira-kira faktor penyebabnya apa aja yang common terjadi? Pertama, yang paling cukup sering terjadi yaitu tidak adanya koordinasi kerja. Koordinasinya lemah. Ketika koordinasinya lemah antara satu individu ke individu lain atau bahkan ke departemen lain, akan muncul cause kedua yaitu saling ketergantungan. Ketika koordinasinya not good, akhirnya kita saling mengandalkan dan saling bergantung satu sama lain. Akhirnya efek ke step kedua dan ketiganya itu akan ada ketergantungan ke salah satu pihak atau individu dan ada rasa saling mengandalkan. Akhirnya semua hanya lempar tanggung jawab dan tidak ada yang mengeksekusi justru. Itu akan menjadi konflik dan bisa berkepanjangan tentunya, bukan hanya 1-2 minggu, bisa jadi bertahun-tahun bahkan. Kemudian ada uraian job desk yang tidak jelas. Kemudian kita tidak paham tujuannya apa. Nah, ini bos-bos biasanya SPV ke atas hanya melakukan suruh menyuruh. Itu yang dipahami oleh level staff, operator sampai staff. Wah, ini si bos hanya nyuruh-nyuruh. Tapi ternyata di balik suruhannya itu ada tujuan yang mungkin bigger dibandingkan yang kita pahami. Karena untuk sudut pandang, teman-teman, ada sudut pandang secara teknikal, ada sudut pandang eh, horizontal, ada juga sudut pandang helikopter. Mungkin kita sebagai staff, katakan, baru melihat sudut pandang secara operasional. Kita pinter melakukan sesuatu hal, tapi terkadang kita tidak cerdas untuk menelisik ada risiko apa di dalamnya, ada efek sampingannya apa. Nah, terkadang para helikopter view itulah yang bisa melihat side effect dari hal operasional yang kita lakukan. Karena itu cukup penting ya untuk level SPV manager ketika akan menyuruh, ketika memang sudah melihat wah bawahannya mulai ngaco, mungkin mereka ya bingung kita arahnya kemana, tujuannya apa. Jadi mungkin lebih baik untuk disampaikan tujuannya kemana agar sedikit banyak eh, para subordinat di bawah bisa tahu, oh tujuan yang kita arah tuh ke sini loh. Sehingga mengurangi potensi-potensi eh, perbedaan sudut pandang. Kemudian adanya perbedaan motivasi kerja karena tidak semua karyawan memiliki motivasi yang sama ya teman-teman. Bisa jadi motivasi yang rendah akan menjadi suatu konflik. Kemudian adanya ketidakadilan kompensasi. Nah ini untuk teman-teman di HR tentunya sudah sangat paham ya kompensasi adalah rahasia pribadi. Bahkan ketika teman-teman ketahuan ngobrolin kompensasi dengan karyawan lain, itu akan menjadi pelanggaran ya, bisa jadi teguran atau SP1. Sehingga terkait kompensasi, tolong teman-teman tidak asal share walaupun itu ke teman dekat, karena akan menjadi potensi konflik untuk di masa depan. Nah, ketika sudah ada konflik, akhirnya kerjaan enteng bisa menjadi penyebab dari stres kerjanya kita. Di sini secara deskriptif bisa dibagi menjadi beberapa penyebab ya. Untuk teman-teman operator atau maintenance yang kerjanya physically, ya tentu stres kerja bisa hadir dari faktor fisik. Dan juga ada load job, ini masuk ke semua lini departemen. Ada kebebasan, di mana terkadang beberapa orang yang apalagi yang belum terbiasa bekerja di perusahaan, mereka merasa kebebasan itu terenggut. Itu akan menjadi
under pressure, padahal tidak ada yang pressure dia. Tapi ketika individu tersebut mencoba beradaptasi dalam suatu peraturan perusahaan, ada faktor psikologis yang merasa dibentengi di situ. Akhirnya, wah, kebebasan saya direnggut. Padahal ya namanya kerja ya, kita kerja memiliki peraturan perusahaan, memiliki undang-undang yang bisa dan harus wajib dipatuhi. Tanda kutip kebebasan kita memang diatur, gitu. Ada masalah pribadi, mungkin masalah keluarga atau masalah dengan pasangan dan lingkungan, dan juga ada faktor psikologisnya mungkin memang sedang tidak stabil atau ada tanda kutip masalah klinis ya. Dan ini tidak bisa dipandang remeh juga teman-teman. Di 1 tahun ke belakang saya menjadi HR, saya sudah menemukan lebih dari 2 case karyawan yang berobat ke psikiater karena masalah psikologis. Ketika diidentifikasi ya ada karena beban kerjanya, ada karena masalah pribadinya, dan akhirnya faktor psikologisnya keserang. Akhirnya karyawan tersebut rutin untuk melakukan coaching konseling ya untuk berobat ke psikiater langganannya. Nah, cara ngatasinnya gimana? Yang paling ampuh tapi kadang sulit dilakukan adalah cari akar masalahnya. Terkadang ketika kita stres, kita mencarinya pelampiasan. Kita mencari penghiburan, bukan mencari akar masalah apa yang membuat kita stres. Akhirnya apa? Ya, itu hanya penundaan masalah. Jadi, better ketika teman-teman stres kerja, cari dulu root cause-nya apa, agar bisa direct solution, pengatasan masalah, bukan penundaan masalah. Kedua, ada direct solution to problem, lanjutan dari root cause analysis di depan ya. Kemudian jika memang masalahnya eh, kita nggak tahu nih, wah saya bingung nih masalahnya sumbernya dari mana, mungkin bisa minta bantuan secara medis ke psikolog atau ke psikiater. Tujuannya bukan untuk mencari solusi dulu ya, tapi untuk menggali apa sebetulnya yang bikin kita stres itu apa, gitu. Kemudian ada mencoba memperbaiki pola hidup, atau itu tanda kutip kita mereset hidup kita ya. Kita menjadi orang baru, atau follow program konseling dan pendekatan religi. Yang paling cukup banyak dipakai adalah pendekatan religi ya teman-teman, karena kita menganut budaya timuran yang religinya cukup kental, sehingga hal ini adalah menjadi eh, penenang batin kita ya. Karena ketika kita tenang, akhirnya kita bisa mengevaluasi diri dan ujung-ujungnya sebetulnya tetap kembali ke atas ini. Kita bisa mencari akar masalahnya ketika sudah tenang melalui pendekatan religi ini. Nah, oke. Teman-teman, sorry untuk pertemuan 9 kita singkat saja ya. Eh, kita hanya ada 8 slide tadi. Eh, Seharusnya ya teman-teman yang sudah bekerja dan mayoritas memang sudah bekerja di kelas ekstensi ini, pasti punya caranya masing-masing untuk mengelola stres kerjanya masing-masing ya. Karena setiap tingkatan stres orang dan kemampuan menghandle-nya berbeda-beda. Namun yang perlu digarisbawahi adalah ketika teman-teman menghadapi konflik dan stres kerja, diharapkan tidak menjadi berperilaku konsumtif atau menjadi berlebihan dalam memberikan tanda kutip penghiburan bagi diri sendiri. Tetap solusinya adalah menemukan root cause dari masalah yang sedang dihadapi. Oke, thank you teman-teman. Demikian presentasi ke-9. Semoga bisa menjadi pencerah untuk teman-teman semua. Thank you.